Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sultan adalah film action persahabatan yang dirilis pada tahun 2021 dan dibintangi oleh adik Surya, Katri Sivakumar sebagai Sultan, serta Rasmika Mandana sebagai Rukmini. Inilah alur ceritanya. Ini adalah Setupati. Dia merupakan ketua geng yang mempunyai pekerjaan sadis, bahkan tak segan menghabisi nyawa orang lain. Pada suatu malam, Setupati mengadakan acara makan malam bersama dengan gengnya. Saat itu, Sinta, istrinya yang tengah hamil besar, menasehatinya untuk segera meninggalkan pekerjaannya sebagai preman. Dia takut kalau anaknya akan menanggung dosa ayahnya. Sinta berharap anaknya kelak dijauhkan dari kekerasan dan hidup tidak seperti ayahnya. Hingga saat mereka tertidur, ada sekelompok orang yang menyelinap masuk ke rumah Setupati. Mereka membawa bensin dan berniat akan membakar semua orang yang ada di rumah tersebut. Saat itu tiba-tiba istri Setupati berteriak kesakitan karena bayinya menendang ingin keluar alias melahirkan. Semua orang langsung bangun dan langsung mengetahui keberadaan para penyelinap. Hingga pertempuran pun terjadi di tengah kelahiran anak mereka. Kelahiran anak Setupati disambut bahagia olehnya beserta anak buahnya. Namun sayangnya, sang ibu tidak bisa diselamatkan. Setupati yang sedih langsung pergi ke istrinya. Sedangkan sang anak diberikan kepada pamannya yang bernama Mansur. Sambil mengingat keinginan terakhir adik tercintanya, Sinta, paman pun memberikan nama panggilan anak tersebut sebagai Sultan. Sultan kemudian diasuh oleh para preman ayahnya. Dia menjelma menjadi anak yang sangat disayangi oleh seluruh anggota geng. Meski begitu, Sultan dijauhkan dari kekerasan sesuai permintaan ibunya sebelum meninggal. Seiring berjalannya waktu, geng Setupati semakin banyak dan menjadi geng yang paling ditakuti oleh orang-orang kota Chennai. Meski begitu, banyak petugas polisi yang sedang mencoba untuk menjatuhkan Setupati dan anak buahnya. Scene pun berlanjut di tahun 2021 di kota Chennai. Seorang kepala desa dari desa Kalimanor datang menemui Setupati. Dia meminta Setupati untuk membunuh Jaya Selan, seorang preman bayaran yang sangat kejam. Jaya Selan diutus oleh sebuah perusahaan besar untuk memaksa penduduk menjual tanah mereka untuk sebuah proyek besar. Tapi kepala desa dan penduduk desa menolak karena pertanian adalah mata pencaharian dan melekat di jiwa para warga di sana. Jaya Selan termasuk orang yang brutal karena dia bisa melakukan apapun kepada warga yang tidak mau menjual tanahnya. Dia tak segan membakar warga yang masih nekat menanam di area sawah tersebut. Lalu kepala desa memberikan sejumlah uang dan harta yang tersisa dari desa tersebut untuk membayar Setupati. Tak disangka, Setupati menolak bayaran itu. Dia berjanji akan membantu penduduk desa mereka dan hanya meminta segenggam padi dari hasil panen jika dirinya berhasil. Itu membuat kepala desa dan penduduk sangat senang. Scene pun berlanjut dan hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi Setupati karena putranya, Sultan, akan segera pulang setelah menempuh pendidikan di negara lain. Sultan tumbuh menjadi pria kalem. Dia disambut meriah oleh ayah beserta pasukannya. Malam hari, Sultan memperlihatkan hasil karyanya dan berniat akan mengembangkan proyek tersebut di luar negeri, lalu membuat perusahaannya sendiri. Tak lama, pizza pesanan Sultan pun datang, tapi segera mereka membabi buta menembaki anak buah Setupati. Setupati sempat terkena tembakan, tapi sayangnya para penembak berhasil kabur. Semua orang yang terluka dilarikan ke rumah sakit. Di sana Sultan bertemu dengan Bibi Kaveri yang sedang menunggu anaknya sadar setelah peristiwa penembakan tersebut. Sultan pun tersadar bahwa apa yang dilakukan ayahnya itu salah. Ayah membesarkannya dengan penuh kasih dan menjauhkannya dari tindak kekerasan. Tapi sang ayah telah menjadikan banyak anak seusianya menjadi preman. Di sisi lain, Setupati menyayangkan kejadian penembakan yang terjadi di depan Sultan karena Sultan mewarisi sifat ibunya yang sangat membenci kekerasan. Sultan memutuskan untuk mengemas barangnya dan kembali ke Mumbai. Setupati menghampirinya. Dia memberikan cincin kaki milik almarhum ibunya untuk diberikan kepada calon istrinya. Tapi Sultan yang kecewa kepada sang ayah malah memarahinya dan menyuruh ayah untuk meninggalkan pekerjaan sebagai preman. Dia juga menyuruh ayahnya mengirim semua orang ke rumahnya dan membiarkan mereka hidup dengan damai. Karena jika tidak, dia akan meninggalkan rumah dan tidak akan pernah kembali. Setupati menjelaskan bahwa mereka lahir dalam keadaan seperti itu.
Mereka tidak bisa merubah cara hidup mereka. Hanya segelintir orang yang memiliki keluarga untuk kembali. Sebagian besar lain, inilah satu-satunya rumah mereka, dan ini keluarga mereka. Sebagai seorang ayah, Setupati meminta kepada Sultan boleh pergi kemanapun, tapi dia harus kembali ke tanah kelahirannya. Jangan pernah mengabaikan para preman karena kegaduhan dan sikap hooligan mereka. Jika mereka mengalami masalah, maka berdirilah di samping mereka. Keesokan hari, Sultan merasa sangat sedih mengetahui bahwa ayahnya sudah meninggal. Semua orang merasa sedih karena ketua yang paling disegani telah meninggalkan mereka semua. Di saat bersamaan, pengacara Sultan memberitahu Sultan bahwa para penembak malam itu adalah polisi. Mereka diperintahkan oleh komisaris baru yang bernama Manny Cavill. Setupati salah satu targetnya, tapi sekarang perintah itu berlaku bagi beberapa orang dari geng Sultan. Polisi telah merencanakan untuk melakukannya dalam 10 hari dan target selanjutnya adalah Samarasam, Karikalan, Talayan, Michael, juga Paman Mansur. Lanjut cerita, Sultan pun menemui komisaris Manny Cavill. Dia meminta kepada komisaris untuk memberikan waktu untuknya karena dia ingin mereformasi para preman agar menjadi manusia yang lebih baik. Sultan yakin bahwa para preman akan mendengarkannya. Mendengar hal itu, Manny Cavill pun memberikan waktu selama 6 bulan. Dan selama itu, tidak boleh ada kasus kecil yang diajukan terhadap mereka. Juga tidak ada keluhan yang diajukan di kantor polisi manapun. Jika terjadi kesalahan, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Sementara kepala desa Kalimanor menelpon Mansur. Dia menanyakan kapan geng tersebut datang untuk menyelamatkan mereka. Karena Jaya Zelan semakin menjadi. Setiap hari para penduduk kehilangan nyawa karena dihabisi olehnya. Mengingat janji Setupati kepada desa tersebut, Mansur pun mengambil alih para preman dan akan mengirimkan sebanyak 20 preman untuk dikirim ke desa tersebut. Tapi ada salah satu preman yang bernama Talaya menolak, di mana dia melarang semua preman untuk pergi ke desa tersebut. Sebenarnya Talaya sendiri ingin menjadi pemimpin dan memimpin semua anggota geng. Mansur pun memutuskan untuk melakukan pertarungan yang akan menentukan apakah mereka pergi ke desa tersebut atau tidak. Sehingga Talaya pun bertarung melawan petarung terkuat bernama Michael. Tapi di tengah-tengah pertarungan, Sultan datang dan langsung menghentikan pertarungan. Sultan yang sudah menganggap para preman sebagai saudaranya, meminta kepada mereka untuk menghentikan kekerasan. Dan jika mereka melanggar, Sultan berjanji akan memutuskan tali persaudaraan kepada mereka. Tapi Mansur masih bertekad akan mengirim 20 preman ke desa tersebut tanpa sepengetahuan Sultan. Namun sebelum mereka berhasil keluar, Sultan memergoki mereka. Salah satu dari preman bernama Bekti menjelaskan bahwa sebenarnya mereka pergi untuk mencarikan jodoh untuknya. Mengingat janjinya dengan komisaris, Sultan pun berpikir bahwa ini salah satu cara mengeluarkan para preman dari kota dan menghindarkan mereka dari tindak kejahatan. Sultan mengizinkan mereka pergi dengan syarat seluruh anggota geng akan ikut termasuk dirinya. Lanjut cerita, setibanya di desa Kalimanor, para preman bersiap-siap untuk beraksi, sedangkan Sultan dialihkan ke tempat kepala desa untuk acara lamaran Bekti. Sementara Mansur menjelaskan kepada para warga supaya menjaga rahasia agar Sultan tidak mengetahui tujuan yang sebenarnya mereka datang ke desa tersebut. Tak lama Rukmini, anak kepala desa yang diaku-aku Bekti sebagai sepupu, yang juga dijodohkan untuknya pun datang. Sultan terpana, tapi seketika dia malu. Rukmini adalah sepupu Bekti yang akan Bekti nikahi. Untungnya Bekti menolak menikahi Rukmini dan menganggap Rukmini kurang cantik untuknya. Mendengar keputusan Bekti, Sultan terkejut. Dia tak membuang kesempatan dan langsung mengatakan niatnya untuk menikahi Rukmini. Tapi Rukmini dengan cepat menolaknya. Namun Sultan tetap berusaha untuk mendapatkan hati Rukmini. Dia memerintahkan seluruh pasukan untuk tetap tinggal di desa tersebut sampai Rukmini menerima cintanya. Singkat cerita, keesokan harinya Mansur dan beberapa preman mulai melancarkan aksinya untuk menghabisi Jaya Zelan. Tapi Talaya yang ingin menjadi pemimpin melakukan aksinya tanpa sepengetahuan Mansur. Untungnya Michael menarik Talaya agar tidak ketahuan. Di sisi lain, Rukmini terpaksa naik bis dengan para preman menuju pasar. Dia juga terpaksa duduk bersebelahan dengan Sultan. Sultan berkata bahwa dia sangat tertarik dengan Rukmini karena sikap dan kecantikannya mirip dengan almarhum ibunya. Sultan hendak memberi cincin peninggalan sang ibu jika dia sudah menemukan wanitanya. Tapi Rukmini malah mengajak Sultan ketemu di kuil.
Rukmini menjelaskan bahwa dia menginginkan tanah desa mereka kembali subur. Dan dia bersumpah akan menikah dengan orang yang bisa mewujudkan impiannya tersebut. Dan jika Sultan benar-benar mencintainya, dia harus mewujudkan impiannya. Tiba-tiba seseorang bernama Taslidar datang ke desa Kalimanur. Dia memberitahu bahwa sebenarnya masalah desanya bukan Jayaselan, melainkan pimpinannya yang ingin mengambil alih desa tersebut. Mereka mengincar tanah karena tanah dan gunung di desa berisi material besi yang sangat tinggi. Jadi atas nama premanisme mereka mencegah para warga untuk bertani. Mereka telah membuat dokumen yang membuktikan tanah di desa mereka itu tandus. Dan dalam waktu 6 bulan mereka akan merampas seluruh tanah di desa tersebut. Tapi hanya ada satu cara untuk mencegahnya, yaitu membuktikan bahwa tanah desa Kalimanur ini sangat subur. Maka mereka yang jahat tidak jadi mengambilnya. Mendengar penjelasan Taslidar, semua warga desa mulai histeris karena mereka akan segera kehilangan tanah yang menjadi mata pencaharian mereka. Salah seorang warga yang sudah kehilangan anak dan suaminya menyalahkan Sultan karena sudah menjadi penghalang bagi para preman untuk menghabisi Jayaselan. Setelah itu Sultan baru sadar apa tujuan para preman datang ke desa Kalimanur. Tapi Sultan dilema, dia juga memiliki tanggungan untuk membuat para preman keluar dari jalur kekerasan. Di sisi lain, Mangsyur dan para preman bersiap untuk mengeksekusi Jayaselan di pasar. Sebelum itu, Mansur memberitahu Bekti agar memastikan Sultan tidak datang ke pasar hingga urusan mereka selesai. Tapi sayangnya, Sultan sedang di perjalanan menuju pasar. Sehingga Mansur pun menarik mundur para pasukan. Tapi Talaya tidak menghiraukannya. Dia pun menyuruh salah satu preman tuli untuk melakukan aksinya tersebut. Hal itu diketahui oleh Sultan. Dan dia pun menariknya dan berhasil keluar dari pasar tanpa sepengetahuan Jayaselan. Scene pun berlanjut. Sultan merasa kesal karena para preman sudah melanggar janjinya untuk tidak membuat keributan. Lalu Mansur pun menjelaskan bahwa yang mereka lakukan adalah janji terakhir almarhum ayah Sultan yang harus mereka tepati. Tapi Sultan tidak menerima alasan apapun. Dia takut jika melanggar kesepakatannya dengan komisaris, maka Sultan akan kehilangan orang yang dia cintai. Tak lama beberapa warga melapor dengan Sultan tentang Jayaselan telah mengobrak-abrik desa untuk mencari tahu siapa yang mencoba membunuhnya. Dengan barbar, Jayaselan dan anak buahnya menyiksa semua warga tersebut. Salah seorang warga memberitahu bahwa Jayaselan orang yang selalu membunuh warga di desa yang tidak mau menjual tanahnya. Tidak ada yang berani menghadapi Jayaselan kecuali Setupati, almarhum ayah Sultan. Dulu Setupati telah berjanji akan menyelamatkan desa Kalimanur. Para warga memohon pada Sultan agar segera melakukan tugasnya karena nasib mereka saat ini tergantung pada Sultan dan seluruh pasukannya. Sultan merasa sangat bingung, dia harus memastikan para preman tidak terlibat kekerasan, sedangkan dia juga tidak tega melihat nasib para penduduk. Sultan mengurung semua preman. Lalu dengan gagah berani, dia sendirian menghampiri Jayaselan. Sultan menyaksikan sendiri bagaimana Jayaselan beserta anak buahnya dengan kejam menyiksa para warga desa. Tak disangka Sultan langsung menghajar Jayaselan beserta para pasukannya dengan mudah. Jayaselan yang menakutkan ini bisa dikalahkan dengan mudah olehnya, dan tentunya membuat semua orang terkejut sekaligus terpukau dengan kekuatan tak masuk akal yang Sultan miliki. Sejak aksi heroik tersebut, Sultan menjadi perbincangan hangat di desa dan di kalangan para preman. Talaya yang ingin menjadi pemimpin merasa sangat kesal pada Sultan. Dia mulai mencari cara untuk mengadu domba Sultan dengan para preman. Sementara itu, pemilik perusahaan besar yang bernama Ravanam alias atasan Jayaselan mulai merasa terancam oleh Sultan. Tapi dia tak kapok merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Sultan beserta pasukannya agar dia bisa segera menguasai desa tersebut. Lanjut cerita, Sultan menerima telepon dari pengacaranya. Dia memberitahu bahwa para polisi sudah mulai menembak mati para preman. Pengacara memperingati Sultan agar tidak kembali ke Madras selama 6 bulan.
Maka jika mereka kembali, para preman akan dibantai habis oleh anggota kepolisian. Sementara Mansur dan para preman sudah bersiap untuk kembali ke Madras. Sultan merasa kebingungan hingga saat makan bersama. Salah satu orang tua di sana mengatakan bahwa dia memiliki 10 hektar tanah. Jika dia memiliki 100 pasukan seperti Sultan, dia pasti bisa memberikan makanan untuk 10 desa. Hal itu seakan memberikan Sultan sebuah ide. Saat memberikan sambutan, kepala desa mengucapkan terima kasih kepada Sultan dan para geng karena berhasil mengalahkan Jaya Selam dan anak buahnya. Kepala desa menawarkan Sultan untuk meminta sesuatu dari desa tersebut. Sultan pun menjelaskan bahwa dia ingin pemandangan desa dari atas bukit harus berwarna hijau seluruhnya. Padi yang dipanen dari tanah ini harus disajikan di pernikahannya. Sultan juga meminta para preman saudaranya ini diperkenankan tinggal di desa selama 5 bulan lagi untuk melakukan pertanian bersama para warga desa. Para warga berkumpul untuk membicarakan hal tersebut. Setelah mencapai mufakat, para warga setuju untuk meminjamkan tanah mereka kepada para preman. Apalagi Jaya Selam belum meninggoy dan hanya dirawat. Juga desa harus segera membuktikan bahwa tanah di desa memang subur. Sementara para preman melakukan protes. Lebih baik mereka bekerja sebagai pembunuh bayaran daripada harus bertani. Tapi Sultan tidak menghiraukan mereka. Keesokan hari pagi-pagi, para preman sudah mulai bertani. Sultan memvideo mereka dan mengirimnya pada komisaris dan membuat komisaris tersenyum. Sedangkan para preman sudah mulai merasakan encok, pegalinu, kutu air, kurap kudis, dan panuan. Mereka sesekali memohon kepada Sultan untuk menghentikan pekerjaannya, walau itu sia-sia. Singkat cerita, para preman pun berhasil menanam padi di sawah. Sementara Jaya Selan yang terbaring lemah menjelaskan kepada Ravanan bahwa seluruh geng tersebut bagaikan pasukan gajah. Mereka tidak akan mudah ditaklukkan. Mendengar hal itu, Ravanan sangat kesal. Suatu malam, para preman kembali memprotes keputusan Sultan tentang bertani. Apalagi mereka sudah terbiasa berkelahi. Tapi Sultan kembali menjelaskan bahwa keputusannya sudah bulat. Para preman mau tidak mau harus bertani selama 6 bulan di desa tersebut. Jika ada yang protes, silahkan bertanding dengan Sultan. Dan jika dia menang, dia boleh mengambil keputusan. Talaya marah dan mengkompori mereka, membuat Michael memukuli Talaya yang berani berpikir seperti itu. Paman Mansur bertanya apa yang sebenarnya ada di pikiran Sultan. Sultan pun menjelaskan bahwa dia melakukan semua ini untuk kebaikan para preman dan keluarganya. Sultan ingin menunjukkan kepada mereka cara hidup yang baik dan berharap mereka akan menjalani hidup lebih baik dari sekarang. Memang sulit mereformasi mereka, dia juga tidak peduli jika mereka menganggap bahwa yang dia lakukan hanya demi seorang wanita. Suatu hari Ravanan dan anak buahnya datang ke desa Kalimanur. Dia menemui Sultan dan memintanya untuk menjadi anak buahnya dan membiarkannya mengambil alih desa tersebut. Ravanan mau membayar berapapun yang Sultan inginkan, namun Sultan dengan tegas menolak. Sultan pun menegaskan bahwa dia berjanji akan membunuh siapapun yang mencoba merebut tanah tersebut. Sultan meminta Ravanan untuk segera pergi dari desa tersebut. Ravanan sangat kesal dan malu. Dia berniat menghabisi Sultan. Sehingga malam harinya, Ravanan mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi Sultan. Untungnya Sultan memergokinya. Dia pun bisa mengalahkan mereka tanpa membuat kegaduhan yang membuat seluruh pasukannya bangun. Keesokan hari keributan kembali terjadi, di mana Michael mengamuk dan menghajar salah satu warga. Mengetahui hal itu, Sultan langsung menghentikan Michael dengan memukulinya, tanpa bertanya dulu apa yang sedang terjadi. Dia pun mengusir Michael dari desa. Tapi Michael tetap setia kepada Sultan, hingga tak lama kemudian seorang warga datang dan menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata Michael telah menolong seorang gadis yang akan dilecehkan. Mendengar hal tersebut, Sultan langsung meminta maaf, tapi Michael tidak memperdulikannya. Hal itu dimanfaatkan oleh Talaya. Dia menghasut Michael untuk meninggalkan Sultan. Karena Michael adalah preman terkuat, kemungkinan Talaya akan berhasil menguasai para pasukan. Talaya berkata, seekor singa bisa memimpin kawanan kambing, tapi kambing tak harus menjadi pemimpin kawanan singa.
Lanjut cerita, setelah beberapa bulan, para warga desa mulai bahagia melihat tanah yang tadinya tandus sekarang mulai subur. Dan tentunya hal itu membuat Ravanan semakin kesal. Sultan semakin dipuja-puja oleh warga desa. Bahkan Rukmini pun mulai jatuh hati pada Sultan. Hingga pada akhirnya Rukmini bersedia menjadi istri Sultan. Mamer ke Varmada. Pernikahan pun berlangsung dengan meriah. Semua orang pada bahagia kecuali Talaya dan Michael. Hingga suatu hari Sultan memutuskan untuk menjual rumahnya di Madras dan menggunakan seluruh tabungan yang ia miliki untuk membelikan lahan pertanian bagi para preman. Dia berharap para saudara-saudaranya bisa terhindar dari tindak kekerasan. Namun sepulangnya Sultan bersama Paman Mansur, tiba-tiba sekelompok preman menyerang Sultan. Mansur yang mencoba melindungi Sultan harus terkena tusukan berkali-kali hingga meninggal. Mama. Kesedihan melanda Sultan dan para preman. Namun tidak dengan Talaya. Dia memanfaatkan situasi tersebut untuk menghasut para preman agar mereka mau meninggalkan Sultan. Para preman ingin membalas dendam atas kematian Mansur. Sultan yang mencoba melarangnya malah disuruh bertanding melawan Michael untuk menentukan mereka akan pergi mencari pembunuhnya atau tidak. Dengan berat hati, Sultan pun melawan Michael. Pertarungan pun terjadi, di mana Sultan merasa sedih karena harus melawan seseorang yang telah merawatnya dari kecil. Tapi memikirkan nasib mereka nantinya, Sultan harus bertanding. Singkat cerita, Sultan memenangkan pertandingan dan seluruh preman tidak jadi pergi. Tapi Sultan malah dijauhi oleh para preman. Dia bahkan tak diperbolehkan memberikan penghormatan terakhir untuk jenazah pamannya. Malam harinya, para preman meninggalkan Sultan untuk kembali ke Madras. Di sisi lain, Ravanan yang mengetahui bahwa Sultan ditinggalkan oleh pasukannya langsung kegirangan. Dia pun bersiap memulai penyerangan terhadap Sultan dan para penduduk. Tak lama kemudian, Jayaselan yang masih hidup menelpon Sultan. Dia dan anak buahnya sedang dalam perjalanan ke desa Kalimanor untuk balas dendam. Lalu para warga desa Kalimanor meminta agar Sultan pergi saja dari desa tersebut. Apalagi Sultan sendirian dan tidak mungkin mengalahkan mereka semua. Namun mengingat janji ayahnya kepada desa tersebut, Sultan berjanji akan tetap melawan para mafia tersebut. Kemudian Sultan mengungsikan para wanita dan anak-anak ke tempat yang aman. Sedangkan para pria membantu Sultan menghadapi para mafia yang akan menyerang desa. Malam harinya, akhirnya Ravanan dan anak buahnya pun datang. Penduduk mengacaukan tangki minyak dan meledakkannya. Walau sedikit pasukan, Sultan sekuat tenaga melawan mereka. Hingga dia berhasil menghabisi Ravanan. Badan Sultan kesakitan. Tapi tak lama, dia masih harus bertarung dengan Jayaselan dan anak buahnya yang baru saja sampai lokasi. Bahkan dia menyandera Rukmini.
Sultan pun berkata pada Gada, selama kita masih hidup, tidak ada yang bisa melewati kita dan menginjak tanah ini. Saat pasukan Jayaselan mulai menyerang, tiba-tiba para pasukan Sultan kembali datang. Michael meminta maaf karena telah bertindak tergesa-gesa. Sedangkan Talaya juga meminta maaf. Dia telah berkhianat dan ingin menjadi pemimpin. Tapi sekarang mereka sudah tahu bahwa Sultan adalah pemimpin yang baik untuk mereka setelah mendengar penjelasan pengacara Sultan di Madras. Sehingga kali ini mereka akan bertarung bukan sebagai preman, melainkan sebagai seorang petani. Itu membuat Jayaselan beserta seluruh pasukan ketakutan. Mereka dibabat habis oleh pasukan Sultan. Para pasukan Sultan akhirnya hidup layak di jalan yang benar tanpa kekerasan dan menjadi petani sukses. Mereka hidup damai bersama sebagai keluarga. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.